Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kevin Aditya di segmen Toko Universe. Jadi kali ini di Toko Universe ini kita bakal ngebahas Kamen Rider Saber episode 2. Untuk kalian yang belum nonton Kamen Rider Saber episode 2, buruan nonton Kamen Rider Saber episode 2 supaya kalian nggak bingung. Aku jelasin tentang Kamen Rider Saber episode 2 ini. Ada beberapa topik bahasan yang menarik, jadi kalian harus nonton. Nah, sebelum kalian nonton, kalian harus subscribe dulu ya. Aku kasih waktu dari subscribe. Ayo kita lanjut. Jadi di episode 2 ini kita dibuka dengan ya seperti biasa ya, narator Taisel ya. Nah, si Taisel ini kayak mempreview episode sebelumnya, yaitu kekacauan dunia yang diakibatkan Golem Megiddo, dan awal mula Toma bisa berubah menjadi Saber dengan cara mengaktifkan Wonder Red Book dan Second Sword. Nah, selanjutnya adegan bersambung ke Fantastic Bookstore Kamiyama. Nah, si Rintaro ini tiba-tiba muncul nih ke dalam toko tersebut dan menaiki singa. Itu yang paling paling konyol lah pokoknya ya di episode 2 ini. Nah, tujuan Rintaro sebenarnya itu adalah untuk meminta Wonder Red Book dan Teiken Reka atau Sword Driver ya, Second Sword Driver dari Toma. Adegan ini bukan yang ngedrama banget. Nah, yang ngedrama banget itu aku kira itu bakal maksa ngambil Wonder Red Book dan Second Sword-nya Toma ya, si Rintaro ini. Nah, malah si Toma dan Mei ini yang ada di toko tersebut itu kaget. Kenapa ini orang masuk tiba-tiba naik singa? Lah kan itu kan aneh gitu ya. Nah, alasan si Rintaro ini bawa singa itu adalah untuk ditunggangi. Dan dia itu bilang kalau bertamu ke tempat orang itu alas kaki harus dilepas. Ya itu memang benar, adatnya untuk bertamu itu harus lepas alas kaki dulu. Nah, tapi ya nggak naik singa juga kali. Nah, di sini tuh aliansi Sword of Logos itu sudah mulai dites ya, sedikit-sedikit. Nah, Rintaro ini mengenalkan diri ke Toma dan Mei. Di sini tuh sosok Rintaro yang aku kenal ini ya, yang first impression ya. Itu orangnya itu mukanya memorable, ekspresif. Terus dia tuh sosok yang senior dan pede banget. Nah, itu katanya dia ya pas pertama kali muncul ya. Katanya mukaku nggak mencurigakan. Nah, di sini juga dites kecil-kecil lagi nih sama si Rintaro. Tujuan dari Sword of Logos. Nah, Sword of Logos itu dibentuk untuk tujuannya itu menjaga perdamaian bumi atau keseimbangan di bumi ini. Nah, Rintaro ini juga ngasih warning kalau orang yang memiliki Wonder Red Book dan Second Sword itu memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, intinya tuh Wonder Red Book itu memiliki kekuatan yang besar. Nah, jadi itu orang itu ya bakal dikasih responsibility lah yang lebih tinggi. Tapi ya gitu, si Toma ini nggak mau ngasih Wonder Red Book dan Second Sword-nya ke Rintaro. Rintaro ini setelah berdebat ya cukup panjang ya dengan si Toma ini, dia akhirnya itu mengenalkan equipment yang seperti WRB, mungkin Wonder Red Book ya, bertuliskan Book Gate. Nah, fungsi Book Gate ini adalah untuk masuk ke perpustakaan, atau lebih asiknya kita kenal dengan markasnya Sword of Logos. Nah, perlu kalian ketahui kalau Book Gate ini itu lebih lebih kita bayangkan tuh seperti pintu kemana sajanya Doraemon. Kalau kalian nonton Doraemon setiap pagi, mungkin ya seperti itulah, bisa buka pintunya gitu terus masuk ke lorong waktu dan masuk ke ruangan yang lain atau tempat lain gitu ya. Nah, akhirnya si Toma ini diajak lah langsung ke perpustakaan Sword of Logos sama si Rintaro ini. Nah, adegan ini berlanjut ke perpus Sword of Logos. Nah, kita dikenalkan dengan Sophia. Nah, Sophia ini adalah penjaga buku Sword of Logos. Nah, Sophia ini ngasih informasi general ya ke si Toma bahwa perpus Sword of Logos ini letaknya itu ada di tengah kutub utara. Nah, ini yang bikin ketawa ya aku pas ngelihat episode 2 ini ya.
mana ada perpustakaan di tengah-tengah kutub utara. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu memang kan temanya fantasi ya, jadi ya bisa lah disambung-sambungin. Nah, dia tuh bilang kalau perpus ini tuh udah lama ada, sejak Satria generasi pertama atau Satria awal-awal lah ya, pas dipilih untuk melindungi dunia dan menjaga keseimbangan bumi. Nah, di sini tuh ada faktanya ya. Di sini tuh ada oknum yang melempar kota ke dunia lain seperti di episode 1 ya. Itu ulahnya si Kalibur ternyata ya. Si Rintaro bilang dia adalah kesatria pengkhianat yang mencuri Wonder Red Book dengan bantuan Megiddo. Jadi ini Kalibur ini udah mengkhianati dan sekongkol juga sama Megiddo. Jadi ekstra jahat gitu ya. Nah, kelompok penjahat ini berisikan Regal, Satorus, dan Sword. Maaf ya kalau misalnya salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah, di sini tuh mereka merencanakan aksi yang melibatkan dengan penyelesaian Alter Book. Nah, fakta sekali lagi, setiap orang yang punya dan bisa memakai Second Sword dapat pergi kemana saja dengan cara bantuan buku yang gede banget itu loh. Aku nggak tahu itu maksudnya apa, mungkin kayak portal buku gitu ya. Nah, pokoknya Rintaro di sini tuh punya kata-kata khas juga ya. Baru dikasih tahu di episode 2 ini di tease. Dia tuh bilang nih, aku translatein ya. Aku bersumpah kepada Suiseiken Nagare untuk melindungi dunia. Nah, di sini kita udah tahu ya kalau misalnya si Rintaro ini punya equipment Suiseiken Nagare, yaitu sabuk dengan pedang berkekuatan air. Di sini juga Rintaro pertama kalinya Henshin menjadi Kamen Rider Blades. Pokoknya debut Henshin lah dengan equipment Lion Senki dan Second Sword Driver. Maksud dari Lion Senki tadi aku maksud tuh Wonder Red Book-nya ya. Nah, kalau CGI dari Henshin Blades ini katanya tuh kayak Saber, perpustakaan gitu. Tapi ini perpustakaannya tuh kayak lagi digenangi banjir kiriman gitu ya. Pokoknya tinggi banget dan ada singa biru yang lagi muter-muter gitu ya pas Henshin. Nah, itu apa bukunya nggak hanyut gitu ya, soalnya kan kena banjir. Nah, di sini posisi WRB-nya itu atau Wonder Red Book yang ditancapkan tuh di tengah, yang mengartikan Wonder Red Book ini memiliki unsur mitos. Kalau di pokoknya pojok itu ada yang slotnya untuk dongeng, misalnya Aladdin atau Jack dan pohon kacang gitu. Nah, lanjut lagi ya. Di sini tuh Megiddo di episode 2 ini berjumlah 2, yaitu Ari Megiddo dan Giri-Giri Megiddo. Nah, awal mula pertarungan dimunculkan dulu dengan Ari Megiddo dulu ya buat ulah. Megiddo ini memiliki motif binatang semut dan ability-nya dari Megiddo ini adalah menjemurkan cairan asam yang bisa mengikis lawan atau objeknya. Nah, gak lupa lagi Ari Megiddo ini juga bisa mensummon kroco-kroco semut. Anakan semut lah kalau kita bisa bilang. Nah, Blades ini juga menunjukkan beberapa Hisatsu-nya ya. Di sini pertama kali dia menunjukkan Hisatsu seperti Lion Wonder. Nah, Lion Wonder ini Hisatsu yang dapat mengeluarkan semacam energi berbentuk singa air ke lawan. Jadi dia tebas dulu, terus nanti si singa air itu bakal bakal nyerang lawan gitu. Nah, di episode ini tuh Saber juga ikutan bertarung dengan Blades. Jadi kayak bantuin gitu ya, support. Nah, nggak lama kemudian ini Giri-Giri Megiddo ini muncul. Dia bilang itu katanya bukunya udah selesai nih, yang dia buat sesuai rencananya, dan kabur bareng Ari Megiddo. Nah, scene berlanjut ke Purpose Sword of Logos. Di sini Sofia menjelaskan lagi tentang buku yang diungkit sama Giri-Giri Megiddo. Nah, di sini tuh maksud dari Giri-Giri Megiddo ini, pihak musuh ini ingin menggantikan buku atau Wonder Red Book yang dicuri dan membuat buku yang dapat melahirkan dunia. Jadi maksudnya ini adalah si pihak musuh ini sudah mencuri Wonder Red Book yang tersebar gitu untuk tujuannya itu membuat buku baru yang dapat melahirkan dunia baru. Jadi dunia baru ini mungkin istilahnya itu dunia fantasi dicampur dengan dunia nyata. Nah, itu jadi bertabrakan gitu ya.
Dan uniknya di sini tuh di episode sebelumnya itu sempat aku bahas ya, tempat yang terkena efek Wonderite dari pihak musuh. Ini kan eh, tempatnya itu kan diubah sesuai dengan apa yang ditulis dengan Megiddo tersebut. Nah, itu mungkin juga sama, taste-nya itu rencana musuhnya itu seperti itu. Nah, jika pihak musuh berhasil menguasai tempat tersebut, maka pihak musuh bakal memperoleh kekuatan tambahan. Dan ada efek samping, jika para ksatria masuk ke dalam buku cerita tersebut, takutnya Megiddo-nya itu sudah menuliskan nasib apa yang akan menimpa ksatria yang masuk ke buku cerita tersebut. Itu ya yang aku tangkap dari pembicaraan Sophia dan Soma serta Rintaro. Nah, pada episode ini tuh kita dapat melihat kendaraan-kendaraan dari Kamen Rider Saber dan Blades. Nah, si Saber ini ternyata punya kendaraan yang bernama Daigo Speed, dan Kamen Rider Blades mempunyai kendaraan bernama Lion Gatstriker. Nah, di sini Saber memanggil Daigo Speed ini dengan Wonderite Book yang bernama Daigo Speedy. Sedangkan si Blades ini memanggil Lion Gatstriker ini dengan gadget Gatstrike Phone. Nah, gitu ya pokoknya. Selanjutnya, aku ingin berkomentar untuk episode 2 ini. Di episode ini tuh banyak sekali, lebih banyak CGI yang ditampilkan. Apalagi di wilayah kota dunia fantasi itu ya. Banyak banget, jadi itu kayak full CGI. 90%an lah ya itu. Ini kalau aku sebut ini CGI-nya tuh kejar tayang. Mirip-mirip dengan tampilan animasi PS3 ya, yang aku pernah lihat atau pernah aku mainkan PS3 itu. Tapi overall masih oke lah. Nah, masih lebih better ya daripada CGI series Rider sebelumnya. Kalau aku lihat, pemakaian CGI juga bisa meminimalisirkan syuting di luar ruangan yang menimbulkan kerumunan. Jadi kan sekarang lagi COVID-19 ya, jadi harus jaga jarak gitu. Nggak boleh ada kerumunan. Nah, kalian tahu nggak nilai positif dari pemakaian CGI ini? Nah, nilai positifnya lagi tuh, si Toei ini bisa lebih mengoptimalkan penggunaan motor pada Kamen Rider Saber. Karena di Jepang ini perizinan syuting menggunakan kendaraan bermotor ini sangat ribet sekali. Nah, jadi kalian itulah udah tahu lah ya, di Jepang ini ribet dan beberapa serial Kamen Rider itu nggak semuanya full memakai adegan kejar-kejaran pakai motor atau pakai kendaraan-kendaraan yang lain. Mungkin diselipin sama CGI sedikit-sedikit, ya gitulah pokoknya ya. Nah, ada alasan juga mengapa Giri-Giri Megiddo ini ikut bertarung dengan Ari Megiddo. Nah, karena fungsi Giri-Giri Megiddo ini untuk melindungi Ari Megiddo yang sedang melancarkan serangan dengan mendatangkan kawanan semut. Nah, jadi jika kita tarik dengan cocok logi kehidupan nyata, ternyata memang ada dongeng belalang dan semut. Ya hampir-hampir mirip lah, tapi di sini tuh belalang dan semut di dongeng yang sebenarnya itu memiliki konflik gitu. Nah, ini pernah diterbitkan oleh Fable Aesop dengan judul The Grasshopper and the Ants di tahun 1934. Kalau versi filmnya kalian bisa search di Wikipedia ya, itu banyak infonya. Di sini Saber dan Blades ini bagi tugas ternyata ya. Si Saber mengincar Giri-Giri Megiddo, sedangkan Blades mengincar Ari Megiddo. Nah, akhirnya si Blades ini ngeluarin Hisatsu lagi ya, bernama Lion Cascade. Nah, Lion Cascade ini, jadi Hisatsunya tuh stepnya si Blades itu nyemburin water energy dari chest plate-nya, yaitu chest plate singa, ke target yang dituju, dan akan dikunci dengan gelembung air si musuhnya itu, dan selanjutnya ditendang dengan ala-ala Rider Kick. Itu keren banget sih. Untuk musuh yang telah hancur akan berubah atau meninggalkan Wonderite Book yang bisa digunakan para rider untuk power up selanjutnya. Nah, kalau dalam episode ini ya, ada dua Wonderite Book yang kita tahu, yaitu Jakentu Domame Noki, hasil dari menghancurkan Giri-Giri Megiddo, dan Peter Fantasista, hasil dari menghancurkan Ari Megiddo. Itu dapat dua lagi tambahan Wonderite Book. Nah, Jakentu Domame Noki ini juga sempat digunakan Blades untuk menyerang Megiddo Ari yang jika di scan akan menembakkan kacang-kacangan ke arah musuh, serta Saber yang menggunakan ke dalam second sword-nya.
di slot dongeng, slot ketiga. Nah, spoiler aja nih, CGI yang dipakai Saber untuk power up tersebut itu keliru ya, sedikit ya, pokoknya adalah beberapa tampilan yang keliru. Jadi itu ada gambar tangannya Lion Senki, jadi si editor itu masih lupa untuk mengganti latarnya tersebut. Jadi untuk power up Wonder Red Book Jakun ini ya, si Saber ini di sisi kirinya mendapatkan aksen lilitan akar pohon dan ornamen-ornamen kacang berwarna hijau, dan tanduknya juga pun begitu, dililiti dengan akar hijau itu ya, kayaknya tanaman menjalar sih kalau aku lihat ya. Jika dilakukan power up, memiliki ability mensummon pohon yang sangat tinggi seperti pada cerita dongeng Jack dan pohon kacang. Jadi si pengguna bisa manjat-manjat, dan metode ini tuh bisa membantu rider untuk membasmi musuh yang memiliki tipe ability flying ya, atau terbang. Si Saber ini akhirnya mengeluarkan Hisatsu. Nah, Hisatsunya ini adalah Rider Kick. Uniknya lagi, Rider Kick ini memiliki sentuhan akar-akar pohon yang dapat menangkis serangan musuh. Dan beberapa adegan Rider Kick ini sepertinya memiliki referensi dari rider sebelumnya. Nah, tahu nggak rider yang menjadi referensinya si Saber ini siapa? Nah, aku sudah mendapatkan beberapa info di sini tuh mirip dengan Rider Kick-nya Kamen Rider Decade. Nah, itu Final Attack Ride ya, itu mirip banget seperti Hisatsunya Kamen Rider Saber menggunakan WRB Jakun. Itu ada buku-buku berjejeran yang ditendang oleh si Saber ini ya. Dan gak itu aja, si Blade juga mengeluarkan satu Hisatsu lagi, yaitu Hydro Stream. Nah, Hydro Stream ini adalah Hisatsu dengan Suiseiken Nagare itu milik Blades, mengeluarkan water energy untuk siap menebaskan kroco-kroco semut dengan bantuan Lion Guard Striker. Dan di sini aku masih penasaran juga, apa dasar rencana Calibur ini untuk episode-episode selanjutnya setelah si kedua Megiddo ini hancur. Nah, semuanya beres, wilayah kota sudah normal, dan Rintaro serta Toma itu balik lagi ke bookstore. Ya, yang aku lihat ini ya, si Blades ini tipe-tipe secondary yang baru kenal sama main karakternya udah akur. Ini ada beberapa tipe main char dan secondary yang akur pada saat awal-awal series dengan main ridernya tersebut, seperti Hibiki dan Ibuki, Drive dan Mah, dan Ozu serta Bird ya. Situ mereka baik-baik aja, akur. Dan lucunya si karakter Rintaro ini sangat terobsesi dengan makanan dessert atau makanan manis-manis gitu ya. Nah, ini contohnya aja ya, si Mei ini bawa eklar coklat. Nah, si Rintaro ini pengen banget makan itu. Nah, aku tuh juga cocok logi juga di sini tuh. Secondary rider yang terobsesi dengan makanan dessert manis itu nggak cuma Rintaro aja. Nah, sebelumnya itu juga ada si Brave, ataupun kita bisa sebut Kagami Hero di seri X8. Nah, ini apa, keanehan itu nggak muncul sekali aja. Ada orang naik singa, dan sekarang juga ada orang menaiki karpet terbang. Nah, aku tuh aneh gitu ya, ini seperti Aladdin. Nah, orang ini tuh muncul tiba-tiba, dan si Toma ini dan Mei itu kaget. Dan ternyata itu seseorang yang menaiki karpet terbang itu adalah Kento Fukamiya, atau bisa kita kenal Kamen Rider Espada. Dia itu berkata, "Toma, lama nggak berjumpa ya." Nah, apakah ada hubungan kerabat gitu ya antara Toma dan Kento? Nah, kita juga belum tahu. Di episode selanjutnya itu bakal diulas. Nah, di openingnya aku nggak pengen berkomentar banyak ya tentang opening dan ending dari Kamen Rider Saber ini. Untuk opening, aku pengen komentar ya, kalau ini openingnya itu kayak nggak sinkron dengan lagunya. Jadi scene-scene dari opening itu nggak sinkron. Aku lebih setuju kalau lagu endingnya itu jadi lagu opening, jadi tukar gitu ya. Wah, begitupun sebaliknya. Tapi overall gak apa-apa sih, lagunya tuh juga sama-sama genrenya tuh enak, ska-ska gitu ya. Dan ending Kamen Rider Saber ini sangat berbeda dengan beberapa rider yang lainnya. Kita dilihatkan beberapa adegan dance, atau pokoknya dance gitu ya di ending Kamen Rider Saber. Itu menghibur
anak-anak yang ada di Jepang ataupun di seluruh dunia kan lagi pandemi COVID ya, jadi mereka nggak diem aja, jadi bergerak. Ya itulah untuk hiburan ada di umur 2 sampai 12 tahun. Nah, next episode kita bakal kedatangan Papa Rider dengan senjata golok gede, yaitu Commander Buster. Sepertinya si tipe-tipenya tuh Ksatria veteran gitu ya, kayak semacam Danki di Commander Hibiki, udah veteran. Nah, oke, segitu aja ya untuk Poco Universe episode 2. Maaf kalau misalnya kata-kataku ini banyak yang belibetan ataupun gak jelas. Soalnya ini aku tag jam 2 atau jam 3 pagi gitu ya. Sekitaran segitu. Jadi udah ngantuk banget, tapi demi kalian aku pingin ngasih konten setiap minggunya. Ini belum lagi Kira Major. Ini 2 atau 3 hari lagi aku bakal nge-review episode barunya Kira Major. Jadi tungguin aja. Oke, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe ya bagi kalian yang suka Tokusatsu atau fans superhero Jepang. Buruan di subscribe. Aku Kevin, pamit, dadah.